Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memasuki pelajaran, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Yusril Isa Mahendra, Hadir, Pak. Cynthia Wahyu Putri, Hadir, Pak. Rahmiati, Hadir, Pak. Nur Ikhwan Yardami, Hadir, Pak. Fira Yunengsi, Hadir, Pak. Hadir, Tridayanti, Pak. Rostina, Hadir, Pak. Asdianti Putri, Hadir, Pak. Oke. Pembelajaran yang saya akan bawakan itu yaitu, saya kasih masuk dulu ini ya, PPT-nya. Ya, pembelajaran saat ini itu tema 2 bermain di lingkungan. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Ya. Slide kedua. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Yang kedua itu dengan membaca teks percakapan siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan percaya diri. Ya, saya mau tanyakan dulu. Coba sebutkan tata tertib yang ada di sekolah. Siapa yang bisa? Mama saya Pak. Saya, Ya, Pak. coba. Saya, Pak. Coba Saya, Cynthia Wahyu Putri. Saya, Pak. Kita harus memakai pakaian berwarna putih merah ke sekolah karena putih merah itu pakaian untuk anak SD. Siapa lagi? Saya, Pak. Fira Yunengsi. Saya, Pak. Ya, coba Fira Yuningsi. Harus berpakaian rapi ke sekolah. Ya, harus berpakaian rapi ke sekolah. Siapa lagi yang bisa? Ya, Pak. Siapa? Rostina. Saya. Ya, coba Rostina. Untuk laki-laki, rambutnya di atas telinga. Ya, Potongan rambutnya. ya, bagus semua ya. Sudah menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah. Coba, siapa yang bisa praktekkan tata tertib di sekolah yang tadi disebutkan teman-temannya? Harus berpakaian rapi, kayak gimana itu? Coba, rapinya bagaimana? Tidak keluar bajunya, Pak. Ya, baju harus di dalam celana ya.
Ada lagi? Pakai dasi, Pak. Dasi. Ya. Apa lagi bisa? Pakai kaos, Pak. Pakai kaos kaki. Ya. Pakai Coba lihat. sepatu hitam putih. Ya, betul sekali. Pakai tali pinggang. Ya, tali pinggang juga ya. Jadi atributnya harus lengkap. Ya, coba lihat gambar. Iya, sudah tadi. Ya, coba lihat gambar yang ada di layarnya anak-anak. Ya, yang mana di situ yang berpakaian rapi? Ada gambar di atas. Yang cewek, Yang mana? Pak. Yang cewek ya? Yang perempuan. Iya, Pak. Yang cewek ya. Coba jelaskan kenapa bisa cewek. Kenapa bukan yang cowoknya? Karena cowoknya panjang rambut. Karena cowoknya panjang rambutnya. Yang lain? Keluar bajunya, Pak. Keluar juga bajunya ya. Yang mana itu Yusril? Keluar bajunya? Gambar yang mana? Yang di tengah, Pak. Ya, itu tidak rapi ya, karena keluar bajunya. Yang perempuannya? Rapi, Pak. Semuanya Rapi ya. rapi. Pakai bando juga. Ya. Ya, bagus. Semua bisa mengamati ya gambar-gambar yang ada di atas dan bisa juga mengetahui yang mana rapi dan yang mana tidak rapi. Ya, saya kasih pindah dulu slide-nya lagi. Slide keempat. Dari gambar tadi, kita dapat mengetahui cara berpakaian yang baik dan benar, yaitu memakai seragam yang telah ditentukan. Memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, memakai sepatu hitam, rambut harus rapi, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Ya, teman-teman, anak-anak tadi sudah menjelaskan, menyebutkan bagaimana berpakaian rapi dan benar ya. Ya, berikutnya. Tentang menanggapi cara berpakaian teman. Coba anak-anak mengomentari berpakaian teman-temannya yang ada di Zoom ini. Coba, siapa yang bisa mengomentari Pak Guru kah atau teman-temannya? Siapa yang bisa? Rambutnya Pak Yusril panjang. Rambutnya Yusril panjangnya harus bagaimana itu? Iya, Pak. Pendek, Pak. Rambutnya Yusril harus bagaimana supaya Yusril bisa memperbaiki supaya rapi? Harus dipotong Pak, dipotong pendek supaya rapi dilihat. Ya, betul ya. Siapa lagi yang bisa mengomentari temannya? Iya. Atau gurunya saja komentari bagaimana penampilan gurunya, apakah sudah rapi kah atau belum?
Sudah rapi, Pak. Belum. Belum ya? Kenapa bisa belum? Lenjar rambutnya Bapak. Ya rambut, Pak. Ya, Lenjar besok rambutnya. saya cukur ya. Iya, Pak. Oke. Anak-anak bisa baca dulu ini tentang percakapan untuk mengomentari berpakaian teman. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Kata Udin, biarkan saja. Nah, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Jadi, laki-laki itu tidak boleh melebihi daun telinga rambutnya ya. Jadi Yusril juga sama Pak Guru ini besok cukur. Ya, slide berikutnya ya. Dari percakapan di atas dapat kita simpulkan bahwa tata tertib kalian haruslah dijalankan sebab akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan lebih disiplin serta terbiasa hidup rapi dan bersih. Selain itu, kita juga terlatih dalam bertanggung jawab. Jika kita tidak mematuhi tata tertib sekolah, maka kita akan mendapatkan sanksi yang berakibat kurang baik dari diri kita sendiri. Jadi, kita harus berpakaian rapi ya, dan harus bersih. Itu juga menumbuhkan rasa bertanggung jawab, disiplin, ya, itu ya, anak-anak. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Tata tertib upacara bendera ya. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Apa selain ketiga ini tata tertib apalagi yang ada di upacara bendera? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Apa? Pak. Coba Pak. Rosina. Memakai pakaian yang rapi dan bersih. Ya, berpakaian rapi dan bersih. Siapa lagi yang bisa? Saya Pak. Saya, Pak. Ya, siapa? Fahmi, Saya. Fahmiati. Memakai topi dan dasi. Memakai Warna topi dan putih. ya. Siapa lagi bisa? Sudah ya? Itu aja. Ya, tes berikutnya. Tidak boleh terlambat. Ya, betul sekali. Itu juga ya. Berbaris dengan rapi. Harus juga berbaris dengan rapi. Ya, jadi tata tertib di kelas lagi nih. Ya, tata tertibnya di kelas itu datang sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua itu sebelum masuk ke kelas terlebih dahulu berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk berbunyi, semua siswa harus berada di kelas. Yang keempat itu berdoa sebelum pelajaran dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang kelima, siswa wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas. Yang keenam itu siswa yang bertugas piket wajib membersihkan kelas dan menyirami tanaman yang berada di depan kelas.
Yang terakhir itu, setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu semua tata tertib yang ada di kelas. Ya, siapa yang bisa menambahkan lagi tata tertib yang ada di kelas? Pak, mau bertanya. Ya, apa itu, Nak? Bagaimana Pak kalau tidak melaksanakan tugas piket di kelas? Ya, itu namanya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketika tidak melaksanakan piketnya, Bertanggung jawab, Pak. ya, Apa itu bertanggung jawab? bertanggung jawab itu apabila diberikan tugas harus dilaksanakan ya. Kalau disiplin itu harus tepat waktu. Begitu, Cynthia. Kalau Pak tidak dilaksanakan, ada hukumannya? Oh, hukumannya itu pasti akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bermalas-malasan atau tidak bertanggung jawab, maka itu akan berdampak sampai kita besar nanti. Akan malas terus. Begitu. Begitu, Nak. Rostina mau malas. Tidak Pak. Jadi harus bertanggung jawab. Iya Pak. Gitu. Ya, slide berikutnya, coba. Nah, kesimpulannya ya. Jadi, yang pertama itu kita harus memakai seragam yang rapi dan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Seperti memakai baju putih dan celana merah untuk SD. Memakai topi, memakai dasi, memakai kaos kaki putih dan sepatu warna hitam. Untuk laki-laki, rambutnya harus di atas telinga, sedangkan perempuan harus rapi, rambutnya harus rapi ya. Oke, dimengerti? Yang kedua itu dengan mematuhi tata tertib yang ada, kita akan melatih kedisiplinan kita. Jadi, dengan mematuhi tata tertib, maka kita akan melatih kedisiplinan kita dan memiliki juga rasa tanggung jawab ya, anak-anak. Ya, selanjutnya. Ya, jadi Bapak mau bertanya kepada anak-anak ya. Jadi pembelajaran yang mana yang belum dipahami? Saya Pak. Ya, siapa? Rostina. Iya Pak. Ya, apa itu, Nak? Kenapa Pak upacara bendera itu harus pakai baju merah putih? Ya, Kenapa tidak pakai baju batik atau pakai baju pramuka? nah. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa pada saat upacara, kenapa harus memakai pakaian baju merah putih ya? Karena peraturan itu sudah ditentukan dalam pendidikan ya, Nak. Ya, pada hari Senin memakai baju putih, merah putih ya. Pada hari Selasa memakai baju batik. Hari Rabu memakai baju putih lagi, merah putih. Kamis memakai baju merah putih lagi. Memakai baju batik hari Kamis. Ya, kalau hari Jumat itu memakai baju pramuka. Itu sudah semua ditentukan, Nak, peraturannya, semua peraturannya dalam pendidikan ya.
Ya, siapa lagi yang belum dipahami? Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, saya lagi yang bertanya. Paham, Pak. Saya lagi ya bertanya ya. Siapa yang bisa jawab tata tertib yang ada di sekolah Saya, yang sudah Pak. tadi dijelaskan? Saya, Saya, Pak. Pak. Apa? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Rahmi. Memakai pakaian yang rapi dan bersih. Memakai pakaian rapi dan bersih. Ya. Apalagi? Semua ya, semua ya. Laki-lakinya rambutnya harus di atas telinga. Ya, laki-lakinya. Kalau perempuannya? Rambutnya harus rapi, sudah disisir. Ya. Apalagi? Baju harus masuk. Bajunya harus masuk ya. Masuk di mana itu, Nak? Di celana, Pak, atau rok. Bisa terus ya. Jadi tidak boleh keluar ini bajunya. Tidak Iya, boleh ya. Pak. Nah, apalagi? Memakai kaos putih dan sepatu hitam. Ya, memakai kaos putih dan kaos kaki hitam. Ya, apalagi? Itu saja. Iya, Pak. Siapa yang bisa tambahkan lagi? Atau cuma itu saja? Saya, Pak. Ya, apa itu? Nah, coba Datang tambahkan. datang tepat waktu ke sekolah. Ya, datang tetap Tidak tepat waktu ya. tidak berisik di sekolah, Pak. Berisik di sekolah ya. Ya. Apalagi? Itu saja ya. Iya, Pak. Ya, saya lagi mau bertanya, bagaimana tata tertib yang ada di dalam upacara? Saya, Saya, Pak. Pak. Siapa? Saya. Rostina. Rostina ya. Satu. Apa satu? Baris berbaris yang rapi. Baris berbaris yang rapi ya. Apalagi nak? 2. Ya, 2. Tidak boleh terlambat pada saat bicara. Tidak boleh 3. terlambat. Boleh berisi. 4. Memakai pakaian yang rapi dan bersih. Yang rapi dan bersih ya. Sudah. Apalagi? Itu ya. Jadi anak-anak catat ya. Ini harus dicatat. Iya, Pak. Jadi harus baris berbaris ya, sesuai dengan kelasnya ya. Tidak boleh acak-acakan. Ya. Memakai dasi, memakai topi. Ya. Satu cara. Pakai ikat pinggang. Memakai ikat pinggang juga ya. Siapa lagi yang bisa tambahkan? Bisa ada lagi? Atau sudah
Atau itu saja tertib dalam upacara? Ada lagi yang mau tambahkan? Tidak, Pak. Hmm. Ya, saya lagi mau bertanya lagi tentang tata tertib di kelas. Bagaimana tata tertib di kelas? Tertib di dalam kelas. Nah, Cynthia, coba. Menghormati guru. Ya, menghormati guru. Atau 3S. Apa itu 3S? Senyum. Ya, apa lagi? Senyum. Sapa. Sapa. Salam. Salam. Coba bagaimana? Coba praktekkan. Coba praktekkan. Senyumnya bagaimana? Sapanya bagaimana? Salamnya bagaimana? Coba. Coba. Senyum. Senyum itu pas senyum sama guru seperti ini. Ya, Baru salam Pak, begini. harus salamnya. Baru sapa, dipanggil Pak, Bu Guru atau Bapak Guru bilang, Ya, tabeb, tabeb Pak, tabeb Bu, begitu. ya. Jadi yang senyum sapa salam itu bukan cuma untuk guru ya, tapi untuk teman-teman juga. Ya, jadi harus sapa sama teman, harus salam sama teman, dan harus salam sama temannya juga ya, bukan cuma guru. Pak, ye. Di dalam sekolah juga, di dalam lingkungan juga, mau di orang tua kah, di lingkungan sekitar, di masyarakat, di teman-temannya yang ada di dekat-dekat rumahnya, tetangganya, itu harus diaplikasikan atau diterapkan ya nak. Iya, Pak. Ye Pak. Apalagi Cynthia, tata tertib di dalam kelas. Cynthia, Ye apalagi Pak. nak? Tata tertib di kelas apalagi? Di dalam kelas. Mengikuti pelajaran dengan baik. Mengikuti pelajaran dengan baik. Contohnya bagaimana itu? Mengikuti pelajaran yang baik. Seperti memperhatikan guru. Tidak Ya, tidak boleh memperhatikan yang lain seperti main-main. Kita harus memperhatikan guru kita yang mengajar di depan kelas. Ya, betul sekali nak. Jadi apalagi? Apalagi Cynthia? Itu saja. Atau masih ada? Itu saja ku ingat, Pak. Oh, enggak mencatat ya. Ya. Jadi lain kali dicatat ya. Iya, Pak. Enak. Nah, siapa lagi yang bisa tambahkan? Siapa lagi yang bisa tambahkan? Tidak ada. Jadi, saya tambahkan sedikit ya. Jadi, tata tertib di dalam kelas itu, yang pertama itu berbaris di depan kelas. Setelah bel bunyi, anak-anak harus memasuki ruangan kelas. Ya. Nah, ketika ada piketnya, nah, anak-anak yang berpiket itu harus membersihkan kelasnya agar indah, agar nyaman, agar bersih, agar nyaman pada saat pembelajaran dimulai. Setelah itu
berdoa. Anak harus berdoa ya sebelum belajar. Begitu ya, dicatat ya. Dan nanti ketika selesai pandemi, anak-anak harus praktekkan ya apa yang telah dipelajari saat ini. Kakak. Ada lagi mau bertanya? Tidak, Ada ya? Kak. Tidak ada. Tidak ada ya? Nah, coba bagaimana pendapat anak-anak tentang materi ini? Apa yang bisa atau bagaimana masukan pada pembelajaran kali ini? Apa yang mau ditambahkan kah? Atau adakah mau dikasih Tidak ada pendapatnya Jita. kah? Bagus Ji. Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Anak-anak sudah mengerti ya semua. Sudah paham. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya tutup pembelajaran kali ini ya. Sebelum menutupnya, Pak. tetap semangat belajar. Jadilah anak yang selalu mematuhi tata tertib sekolah. Dan nanti Bapak kasih itu PR ya untuk dikerjakan di rumah. Nah, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah bisa keluar dari grup. Ya Pak, sama-sama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.